Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa min syarri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama dihormati Bapak Kepala Sekolah SMP Girioso, Bapak Sugih Busono, yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu yang menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang ini merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang setengah kami jalani. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif fokus pada posisi kontrol guru. Kompetensi yang akan dicapai yang pertama, Bapak Ibu melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalani selama ini dan dampaknya untuk murid itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dan yang ketiga, menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol guru. Adapun latar belakang dari materi yang saya pilih ini, kita sebagai guru terkadang salah dalam memposisikan diri Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menghadapi sebuah kasus atau siswa yang bermasalah atau melanggar peraturan, itu kebanyakan kita menempatkan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, ini mungkin terjadi pada diri Bapak Ibu, termasuk diri saya. Saya menyadari saya juga sering dan menempatkan diri sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana bahwa hal-hal tersebut itu tidak sesuai dengan disiplin positif yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, mari kita coba mempraktikkan salah satu kegiatan yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu silakan berpasangan, satu orang menggenggam, satu orang tangannya menggenggam. Anggaplah Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga dan harus Bapak Ibu lindungi. Kemudian pasangan Bapak Ibu itu bertugas adalah membuka genggaman ini. Bagaimanapun caranya, Bapak Ibu harus membuka genggaman punya kawannya tadi, entah dengan cara menghardik atau merayu atau membujuk. Yang penting Bapak Ibu bisa membuat genggaman itu terbuka. Silakan coba dipraktekkan Bapak Ibu. Oke, silakan Mas Mari. Gampanglah buka tanganku ini tang. Saya. Pokoknya saya. Boh iki apa ya Kak? Saya pokoknya berusaha untuk bisa buka ya. Tadi lah. Saya. Ada loh kesamaan tangan Bu Yunita dengan tangan saya. Ada loh kesamaannya. Bukan. Ada yang ingin tahu? Ada yang ingin tahu? Coba deh. Ini dibuka. Ada yang ingin tahu kok. Tapi kan ada yang ingin tahu apa kesamaannya? Nanti kamu nggak tahu kesamaannya. Apa kamu tidak? Sama manusia tidak boleh sama, harus dengan pendirian masing-masing. Apa tidak ada rasa ingin tahu kesamaan cerita dengan tanganku? Ada yang ingin tahu ya? Ternyata Pak Sumari pinter gombal. Diem-diem baik. Rugi loh kita kalau nggak tahu. Karena kesamaannya ini banyak orang yang belum tahu dan ini sangat unik sekali. Nah, iya. Mau buka nggak? Sangat unik sekali. Saya yakin kita belum tahu dan banyak orang yang belum tahu kesamaan tangan laki-laki dengan perempuan khususnya. Kalau sesama perempuan mungkin tidak begitu banyak kesamaan. Tapi ada loh kesamaan laki-laki dengan perempuan. Tidak atau tidaknya, kita ingin tahu di mana letak kesamaannya. Tapi kalau saya buka nanti nggak berharga. Tidak, supaya berharga tidak harus ditutup terus. Justru barang yang berharga itu ya bisa dibuka, bisa ditunjukkan ini loh berharga gitu. Saya
Kamu ternyata takut sekali ya. Oke, waktu habis Pak. Oke, terima kasih guys, tepuk tangan untuk Pak Sumari dan Bu Yuni. Ternyata Pak Sumari ini jago ya, jago menggombal ya. Sepertinya saya harus belajar dengan Pak Sumari ini. Oke Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi? Kita coba jawab pertanyaan reflektif. Yang pertama, apakah Bu Yunita tadi membuka kepalan tangannya? Tidak ya. Mengapa? Apa alasan Bu Yunita tidak membuka kepalan tangannya? Karena di tangan saya tadi kan saya memegang sesuatu yang sangat berharga. Jadi saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Saya akan mempertahankannya dan orang lain itu tidak perlu tahu. Saya harus bertahan dengan apa yang sudah saya miliki. Seperti itu. Terima kasih. Berarti Bu Yunita ini benar-benar komitmen konsisten dengan pendiriannya. Sekarang dalam kegiatan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutupnya, Bapak Ibu? Bu Yunita atau Pak Sumari? Bu Yunita, berarti diri kita sendiri. Berarti kita itu memegang kontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk siswa. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Kita lanjutkan. Nah, di sini William Glasser itu menjelaskan tentang teori kontrol. Dia meluruskan tentang 4 miskonsepsi yang terjadi selama ini. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Misalkan kita nyuruh anak untuk mengerjakan PR, murid bisa saja menolak karena itu sudah kontrol diri dia. Terus kenapa murid kok bisa menuruti kita? Karena murid tersebut membiarkan dirinya itu dikontrol oleh orang lain. Jadi dia membiarkan dirinya itu dikontrol oleh bapak ibu gurunya. Tujuan dia membiarkan dirinya dikontrol oleh bapak ibu gurunya karena dia membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh Pak Arifin tadi. Nah, kita lihat ilustrasinya. Pada kenyataannya murid itu mempunyai hak untuk memilih bapak ibu mau mengerjakan PR atau tidak. Itu hak murid. Kemudian yang kedua, guru tidak bisa memaksa kehendak kepada murid dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Terus kenapa anak disuruh mengerjakan PR kok dikerjakan? Yaitu tadi karena dia memberikan kontrolnya kepada bapak ibu gurunya sebab dia membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Itu miskonsepsi yang pertama. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol sepenuhnya murid. Yang bisa dilakukan guru adalah membuat murid untuk mengontrol dirinya. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan dijelaskan lagi lebih dalam. Kemudian miskonsepsi yang kedua, bahwa ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid untuk dapat mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah dapat dikatakan sebagai usaha untuk mengontrol murid. Kita menyuruh anak untuk menyapu kelas, itu adalah merupakan sebuah bentuk pengontrolan terhadap murid. Kemudian bujukan atau salah satu bentuk kontrol. Mempunyai murid mempunyai hak untuk menolak bujukan dari kita murid. Kenapa? Karena murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan dari kita. Jadi penguatan positif itu sebenarnya belum efektif atau bisa dikatakan tidak efektif. Kenapa? Karena murid bisa ketergantungan dengan bujukan kita. Murid tidak akan mau melakukannya kalau belum dibujuk. Jadi itu dia sudah tergantung dengan kontrol yang sudah kita berikan. Kemudian yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju kepada identitas gagal. Jadi mereka akan merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Menyalahkan murid dan membuat kritik itu tidak menguatkan, tapi malah melemahkan. Karena murid merasa bahwa dia itu salah. Jadi di sana akan terbentuk sebuah identitas gagal. Kemudian murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Oh, ternyata kekurangan aku seperti ini, kekurangan saya seperti ini. Kemudian adanya krisis identitas gagal atau krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Nah, itu miskonsepsi yang ketiga. Kemudian miskonsepsi yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada saat itu pula akan menyadari bahwa perilaku maksa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Dia hanya akan efektif pada saat pada waktu itu. Dia tidak akan terus berjalan. Makanya perlu adanya motivasi dari dalam diri, kontrol dari diri mereka sendiri. Orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Kemudian perilaku maksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama
murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Dan yang ketiga, memaksa kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Itu miskonsepsi yang keempat, Bapak Ibu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Diri kita lah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki tujuan dan perilaku. Terus bagaimana kita bisa mengontrol siswa? Kita tidak bisa mengontrol siswa, tapi kita bisa membimbing siswa agar dia mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Silakan coba Bapak Ibu renungkan seperti apa. Saya bacakan dulu. Citra dan Elsa dipanggil masuk ke ruangan Ibu Eka karena baru saja Ibu Eka mendapatkan pengaduan bahwa Citra menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Elsa di sekolah yang menyebabkan Citra menangis. Itu kasus pertama. Kasus kedua, Alvin sampai di sekolah dengan terlambat. Setelah memasuki gerbang sekolah, dia dipanggil oleh Pak Hasan. Dan ternyata Alvin juga memakai sepatu sekolah berwarna putih yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Pertanyaannya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu berperan sebagai Ibu Eka dan Pak Hasan? Kita curah pendapat ya Bapak Ibu. Ya ini tadi. Jangan Mas Mari. Yang pertama. Ya. Karena Bu Eka itu mendapat laporan dari salah seorang siswa tadi ya, yang mengatakan bahwasannya si Citra menggunakan kata-kata kasar, ya. Yang lapor ini si Eka ya, Elsa lapor dengan Bu Eka. Bu, Citra tadi ngomong kasar begitu kan, dan merendahkan saya. Nah, sehingga sampai Citra itu menangis. Nah, tentunya selaku guru ketika kita ada laporan itu jangan langsung diterima atau ditelan mentah, diklarifikasi dulu. Bahkan kedua anak ini kita panggil, kalau memang benar apa yang dikatakan, ya tentunya kita selaku pendidik ya kita arahkan, kita bina supaya apa yang dia lakukan itu tidak terulang di lain waktu. Dia menggunakan kata-kata yang kasar dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, Alvin sampai di sekolah terlambat. Setelah memasuki gerbang sekolah, dia dipanggil oleh Pak Hasan dan ternyata Alvin memakai sepatu sekolah berwarna putih yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, dia sadar bahwasanya tata tertib di sekolah tidak boleh memakai sepatu warna putih. Kemungkinan pertama dia tahu, sadar. Kemungkinan yang kedua, dia tahu, tapi sepatu yang warna hitam atau gelap yang sebagaimana yang diperbolehkan di sekolah itu mungkin karena kemarin pulang sekolah basah, hujanan basah, sehingga dia memakai warna putih itu. Nah, semua kedua permasalahan ini tentunya kita klarifikasi dulu, kita tanya dulu mengapa kamu membawa sepatu warna putih. Bukankah tata tertib di sekolah ini kita tidak boleh membawa warna putih dan harus warna hitam atau gelap. Nah, itu apa jawaban siswa? Dan kemudian kita teliti juga kebenaran itu benar atau memang karena hanya suatu alasan atau kebohongan. Kemudian dari itu kita tidak lanjuti maksudnya. Kalau itu alasannya memang sepatu saya yang satu basah Pak karena kemarin saya pulang sekolah kehujanan. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang itu sengaja karena melanggar tata tertib sekolah karena dia sangat senang dengan sepatu dia yang warna putih karena mungkin lebih keren dan lain sebagainya, dan tentunya kita arahkan, kita beri arahan. Walaupun kamu sangat suka dengan sepatumu yang itu, namun perlu kalian ketahui bahwasanya tata tertib di sekolah ini tidak memperbolehkan bahwa sepatu berwarna selain yang berwarna hitam. Nah, sepatu ini bisa kamu gunakan di lain tempat, mungkin harus ke mana, ke rekreasi, ke tempat mana, pokoknya selain ke sekolah.
Nah itu yang perlu kamu ketahui. Jadi apapun peraturan di suatu tempat, kamu harus berusaha untuk bisa mentaati dan menjalankan aturan itu. Coba di kepala. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Jawaban Pak Sumari sudah hampir mengarah kepada 5 posisi kontrol guru yang menjadi tujuan utama kita. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya kita langsung masuk ke posisi 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini diperkenalkan sebuah metode penerapan disiplin positif oleh Diana Gosen. Berdasarkan hasil riset dan teori posisi kontrol diri yang tadi, ternyata ada 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru, orang tua maupun pimpinan. Jadi posisi kontrol ini tidak hanya berlaku untuk guru ya Bapak Ibu, tapi bisa kita terapkan di rumah maupun di tempat kerja kita. Posisi yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini mana yang terbaik? Nah, nanti kita akan mengetahuinya. Posisi kontrol yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Biasanya guru itu percaya bahwa cara dia yang terbaik, cara dia menghukum itu biasanya yang terbaik. Penghukumannya bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nada suaranya biasanya tinggi. Hei kamu, biasanya seperti itu. Dan biasanya matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik, bahasanya biasanya kamu salah terus, kamu terlambat lagi. Hasilnya apa? Kemungkinan murid akan marah menjadi pendendam dan bersifat agresif. Jadi bisa saja dia pulang nanti ban motor gurunya nanti berbagi. Itu kalau yang ekstrim ya. Atau biasanya menyimpan dendam atau suka dengan bapak guru itu. Jadi pas pelajarannya tidak masuk. Nah itu Bapak Ibu, hasilnya akan berdampak seperti ini, membuat siswa menjadi marah dan pendendam, agresif. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah biasanya akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Siswa akan merasa bahwa dirinya itu salah atau rendah diri. Nah biasanya nada suaranya memelas, bahasa tubuh merapat pada anak. Biasanya ngomongnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Masa kamu tidak kasihan dengan bapak? Kalau kamu tidak mengerjakan PR terus, nanti bapak tidak akan punya nilai yang bisa bapak berikan untuk kamu. Kamu gak kasihan dengan orang tua kamu. Jadi dia memelas, membuat siswa itu merasa bersalah. Nah itu posisi kontrol yang kedua. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Posisi sebagai teman itu bisa positif, bisa negatif ya Bapak Ibu. Sisi positifnya kita terbangun komunikasi yang harmonis dengan siswa. Tapi sisi negatifnya siswa bisa ketergantungan dengan kita. Dia tidak mau disuruh-suruh kalau tidak dengan guru itu. Dia pengennya dengan guru itu. Dan juga bisa menimbulkan kekecewaan. Kalau guru itu tidak memberikan sebuah penguatan atau memberikan sesuatu, maka dia akan kecewa. Biasanya posisi kontrol guru sebagai teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhinya. Nada suaranya biasanya ramah, akrab, keakraban, dan bercanda. Bahasa tubuh, mata, dan senyumnya jenaka. Nah biasanya itu biasanya kita alami juga ya Bapak Ibu. Kalau kita misalkan sudah akrab dengan siswa, biasanya kita suaranya akan ramah, kemudian kadang sering bercanda, humoris. Contoh perkataannya, pertanyaannya adalah, ayo kerjakan tugasnya, demi bapak ya. Atau mungkin suara saya mungkin kurang pas ya. Ayolah kerjakan tugasnya, demi bapak ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana contoh video penerapannya Bapak Ibu. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi ini dampak positif. Di sisi lain, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Seperti yang saya sampaikan, misalkan dia tidak ingin disuruh kalau tidak dengan guru itu. Jika guru itu ternyata menyalahkan dia, maka dia akan timbul rasa kekecewaan. Nah itu salah satu bentuk ketergantungan apabila di posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Posisi pemantau itu biasanya dia berdasarkan peraturan-peraturan sanksi dan konsekuensi. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Itu biasanya guru sebagai pemantau.
Dan biasanya dia mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas apa perilakunya. Oh, kamu sudah sering terlambat, kemarin sudah terlambat, 2 hari yang lalu juga sering terlambat. Nah, itu adalah salah satu contoh posisi guru sebagai pengontrol. Nadanya biasanya datar, bahasa tubuh yang formal. Biasanya perkataan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Hasilnya apa? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi guru sebagai manajer ini, guru berkolaborasi bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Murid salah, maka guru membantu murid untuk murid tersebut mencari jalan solusinya sendiri tanpa disuruh guru, oh kamu kesalahannya ini berarti kamu harus seperti ini berdasarkan aturan sekolah. Bukan, itu pemantau. Tapi kalau manajer, dia mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru hanya mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi guru hanya membimbing, guru tidak mengontrol murid, hanya membimbing agar murid dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah, soalnya biasanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Biasanya pertanyaannya apa yang kita yakini. Nadanya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu merendah dan tidak terlalu datar. Dia tulus. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi dia akan berpikir bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Nah, disinilah mengajarkan siswa agar dia berperilaku mandiri dan juga merdeka serta bertanggung jawab terhadap permasalahan yang sudah dia buat. Hasilnya apa? Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya akan memutarkan contoh video, walaupun ini bukan karya saya ngambil dari di tempat LMS di pendidikan kami. Ini contoh bagaimana perilaku guru sebagai penghukum. Mungkin dari kita sering melakukannya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu jadi contoh dari guru sebagai posisi penghukum. Dari apa yang tayang tadi, kira-kira apa yang mengindikasikan guru tersebut sebagai posisi penghukum Bapak Ibu? Bu Anta, kenapa guru itu dicap sebagai guru sebagai posisi penghukum? Dari perkataan Kenapa perkataannya? Kasar. kemudian langsung memvonis dengan anak itu Ah. langsung memvonis salah, tidak Memvonis ada salah. alasan anak tersebut terlambat. Dan suaranya dengan nada tinggi. Ya. Itu biasanya tanpa kita sadari. Ya, saya juga menyadari bahwa saya pun kadang berbuat demikian. Tapi kita mudah-mudahan setelah kita belajar ini kita bisa mulai mengontrol diri, mengurangi tingkah laku kita yang seperti itu. Tapi sisi positifnya ada juga kan Pak Adi? Apa Pak? Dengan dia tuh keliling lapangan 5 kali, sisi positifnya ada nggak? Ada, tampaknya. Kita basket ada olahraga. Tapi hanya berlaku pada saat itu Pak, tidak untuk kemungkinan dia akan terlambat lagi. Karena solusinya tidak terpecahkan. Bagaimana agar dia tidak terlambat? Hanya langsung menghukum. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Posisi kedua adalah pembuat rasa bersalah. Naren!
apalagi ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, dari tayangan tadi kira-kira apa yang menjadi indikasi bahwa guru tersebut berperan sebagai pembuat rasa bersalah? Pak Tolibin? Izin dijawab. Saya lihat dari kutipan video tersebut bahwa Naren ini membuat kesalahan lagi dengan kata terlambat. Sementara ibu ini dia punya peran sebagai pengatur, pengecek, pembuat dan pengabsen, membuat rasa bersalah karena adanya absen-absennya yang dia tulis untuk anak ini, sehingga dia ini ada merasa bersalah lantaran tidak bisa mendidik anak ini, kemudian masa bersalah juga kepada atasannya yaitu kepala sekolah. Apa yang harus dia lakukan bahwa anak ini tidak bisa hadir dengan tepat waktu? Ini yang menjadi rasa bersalah dia ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tolibin. Kita coba minta pendapat Ibu Rita. Gimana Bu? Maksudnya tadi di kata-kata apa itu tadi itu kok bisa membuat kata Boleh. salah? Di perkataan ketika ayolah Naren, apa kamu tidak kasihan? Nanti ibu kena marah bapak kepala sekolah. Tolong Naren, Datangnya jangan ada berita. terlambat lagi Naren. Ibu mau nangis ini Naren. Oke, bagus sekali, mirip ya Bu Rita ya. Agak galak. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu membuat siswa itu dia tidak berhasil untuk membahagiakan Bapak Ibu gurunya. Sehingga Bapak Ibu guru menggunakan kata-kata yang lembut, memelas, sehingga anak itu berpikir terjadi kegagalan identitas karena dia telah membuat kecewa pada Bapak Ibu gurunya. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol selanjutnya, yaitu sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren lagi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang menempatkan guru tersebut menjadi berada pada posisi sebagai teman? Siapa yang mau berpendapat? Mungkin Pak Alipudin. Silakan Pak. Saya untuk Naren, ini yang guru sebagai teman, itu karena dia seorang guru memberikan yang namanya tadi semangat motivasi. Motivasi sebagai apa? Sebagai ya seorang teman, kita memberikan apa? Kalau dia teman salah, dia memberikan nasihat.
nasihat, semangat supaya dia nanti kedepannya tidak mengulang kembali. Itu menurut saya. Oke. Terima kasih Pak Arif. Nah Bapak Ibu, posisi guru sebagai teman itu biasanya dia terlihat akrab, komunikasinya akrab, ya sama seperti komunikasi sesama teman. Nah tapi itu bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Yang positif tadi terjalin komunikasi yang akrab, tapi dampak negatifnya dia akan ketergantungan dengan guru tersebut. Gimana Pak? Silakan. Oke, tadi dari berbagai permasalahan tadi kita bisa berdoa kepada sebagai ini itu kan. Terus kira-kira bagaimana tadi yang kedua tadi apa namanya? 5 posisi kontrol guru. 5 kontrol sudah kita terapkan. Namun itu belum membuahkan hasil. Ini baru 4 Pak. Tinggal 1 lagi. Ya 1 lagi. Kalau 5 pun belum berhasil, kira-kira kontrol apa lagi yang mungkin bisa kita terapkan? Karena gini, dari yang kita alami, memang apa yang dilakukan ini tadi banyak istilahnya yang kita itu dengan cara yang lembut, yang halus, mungkin istilahnya itu ngambil hatinya dan sebagainya. Kalau itu semua tidak berhasil, ada nggak langkah yang lebih ini lagi atau sampai sejauh mana sih kita harus menyelesaikan ini, apa harus selesai atau misalnya sudah sekian kali terulang apa kita biarkan atau bagaimana? Ya Pak, izin menjawab. Memang kita kadang bertemu dengan siswa yang susah, benar-benar susah, benar-benar bandel. Tapi tetap Pak, tetap kita bimbing, tetap kita arahkan agar terjadi perubahan. Ya walaupun setidaknya kita sudah berusaha Pak. Jadi walaupun tetap diulangi, dia berbuat kesalahan, nanti lama-lama insya Allah dia akan sadar. Walaupun kenyataannya mungkin ada yang masih sampai sekarang pun tidak ada perubahan. Nah itu menjadi PR kita bersama Pak. Orang-orang yang terlama tadi mengatakan merdeka, kita kan merdeka Pak. Gimana? Kita kan merdeka Pak. Ya dalam contoh kalau dia menganggap atau menempatkan ini sebagai kemerdekaan atau kebebasan kami, itu gimana? Nah, merdeka di sini bukan serta-merta kita bebas melakukan apa saja, termasuk siswa merdeka belajar, mau belajarnya dengan jungkir balik sambil tidur itu terserah. Yang penting tetap ada sebagai pengontrol tadi. Nah, yaitu guru. Asumsi itu sudah keluar, gitu loh Pak. Sudah ada asumsi seperti itu. Jadi kalau tidak benar merdeka, makanya itu nanti saya mengatakan ini yang perlu di underline, bahkan ini untuk PR untuk supaya tidak kesalahpahaman ke depan itu. Sudah banyak asumsi seperti itu. Semuanya dilahirkan katanya merdeka. Merdeka dengan penyong-penyongnya dulu yang mau dulu tadi itu yang membuat menjadi pengajian kita supaya dia tidak salah dalam memaknai merdeka tadi. Ya terima kasih Pak Sumari. Ya mungkin ini untuk PR kita bersama, untuk baik memperbaiki diri, baik dalam mengajar maupun dalam menyelesaikan masalah pada siswa. Contohnya seperti yang apa disampaikan oleh Pak Sumari. Satu lagi Pak Dimas. Iya Pak. Termasuk dengan masalah anak. Seperti tadi seperti yang misalnya dia tidak mengerjakan tugas, sudah kita panggil, mungkin tidak kita nasihati, kita tanya apa masalahnya dan sebagainya. Kemudian bahkan tidak kita carikan solusinya, misalnya apa yang kendala dia itu sudah kita cari solusinya begini. Namun dia tidak buka atau mengerjakan itu, seolah lagi bahkan setiap ada tugas tidak mau mengerjakan. Terus itu berulang-ulang. Terus langkah terakhirnya atau kita bagaimana menurut sekarang? Boleh ada anak kita pindah atau kita melangkah sejauh mana sampai di mana kita melangkah? Apa mau dia sudah biarlah memang seperti itu atau gimana? Kalau yang seperti itu ya sudah, akhirnya mungkin itu akan mempengaruhi mungkin hasil belajar dia, maksudnya ketika dia nanti saat kita mengambil keputusan ini tanyakan sebagainya, mungkin akan mempengaruhi nilai. Benar Pak. Nah kemudian gimana ini kaitannya dengan itu?
apalagi tadi dikaitkan dengan kodrat anak tadi. Apakah itu hal seperti itu bisa dikaitkan dengan kodrat? Kalau seperti itu apa kita harus cuman maksudnya gini, apa kita tuh cuma suruh ngiring mbak itu gitu loh. Karena kok oke ngiring, cuman ketika anak itu mau beloknya bahkan sangat belok sekali, tentunya kita akan harus meluruskan. Nah, ketika diluruskan itu dia tidak mau, apa kita biarkan dia belok atau gimana gitu? Baik, izin menjawab Pak ya. Ya mungkin kita sering bertemu kasus seperti itu. Tapi tetap tugas kita guru itu tetap menuntun. Walaupun anak mau belok kemana, jangan dilepas Pak. Kita tuntun aja dia masih belok, apalagi tidak kita tuntun bisa bablas dia. Jadi walaupun seperti apa kondisinya, tetap kita harus mendampingi anak, memberikan restitusi agar terjadi perubahan. Kalau tidak terjadi perubahan seperti apa? Apakah berpengaruh terhadap nilai? Kalau andaikan memang anak tersebut sudah tidak bisa berubah lagi, mungkin kita bisa merangkul dari stakeholder yang lain, bisa dari orang tua, dari wali kelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau memang dari anaknya memang inginnya seperti itu, ya kita mau seperti apa, ya kita kasih apa adanya. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Ibu Cici, silakan Bu. Iya. Menambahkan. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru, kita ibaratnya ngaca itu kita arahkan ke diri kita, dengan melihat tadi posisi 5 posisi kontrol yang ada disampaikan oleh Pak Hadi tadi terkait kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah kepada anak yang pada kejadian anak misalnya berulang-ulang kembali, bahkan maaf dalam tanda kutip lewat batas dalam artian permasalahannya itu bisa di luar apa yang diinginkan dari sekolah, ibarat tanda kutip aja misalnya melakukan tawuran dan sebagainya, itu kan lebih tragis lagi ya Pak Hadi ya, melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah di sini pada kasus seperti ini, sekalipun guru sebagai tugas kita itu menuntut anak, disinilah kita mengadakan adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Kalau misalnya masih dalam kasus yang dianggap wajar, bolos berkali-kali, guru sudah menyampaikan berkali-kali seperti itu, ya memang kita nggak boleh patah arang, kita nggak boleh putus asa. Karena apa? Ya memang inilah tugas kita yang memang diberikan tugas untuk mengajak anak, mendidik anak dari hal yang gagal ya di materi itu menjadi anak yang sukses dan bisa kembali ke komunitasnya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Intinya jangan putus asa. Terima kasih. Silakan Pak Tolgit. Kita sebagai pendidik atau dengan kata lain sebagai mentor atau fasilitator bagi siswa, pendekatan pendidikan yang memberikan siswa kebebasan untuk mengatur dan mengarahkan proses belajar mereka sendiri, keterlibatan orang tua salah satunya. Ya kita sebagai editornya, guru, pemerintah jelas sudah. Kemudian ada lagi masyarakat. Nah, ada satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya. Fasilitas keterlibatan orang tua seperti yang dibicarakan oleh teman-teman sekalian, pendapat teman-teman sekalian, ada salah satu siswa, ada 2 atau lebih, mengalami suatu keterampilan yang tidak mampu ia kerjakan, sementara siswa itu harus menyelesaikan tugas tersebut. Nah di sini tanda tanya bagi saya. Jadi fasilitas atau keterlibatan orang tua, apakah itu perlu dipanggil ke sekolah? Kekurangan atau kelemahan anak ini untuk menyelesaikan tugas mereka. Lantaran kalau tidak dikerjakan keterampilan tersebut, sehingga dalam mirisnya penilaian dalam rapor
itu sangat sulit atau tidak bisa dilaksanakan untuk kenaikan atau penilaian kecil di bawah KKM itu. Nah, seandainya keterlibatan orang tua untuk panggil ke sekolah, apa yang dilakukan orang tua ini dengan anak tersebut? Apakah anak ini yang tidak mampu, kalau saya ibaratkan membuat satu prakarya, sebuah gagang pancing saja seperti itu, gagang pancing saya umpamakan untuk keterampilannya, apakah si orang tua ini sebagai keterlibatan orang tua ini boleh membantu atau mengawasi kegiatan anak itu yang tidak di dalam sekolah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Tolwin. Jadi bisa kita simpulkan dari pernyataan Bu Cici tadi, walaupun seperti apapun kondisinya siswa-siswi kita, murid-murid kita harus tetap jangan putus asa, tetap kita dampingi, karena kitalah bukan hanya kita sebenarnya, kita salah satu pembimbing anak tersebut. Jadi kita tidak bisa mengandalkan orang tua maupun faktor-faktor lain dari luar. Juga untuk terkait pertanyaan Pak Tolwin, pertanyaan tadi Pak, itu pertanyaan tadi. Nah, jadi fungsi orang tua sebagai apa ya tadi? Fungsi orang tua juga bisa sebagai pendamping anak. Kalau misalkan untuk menyelesaikan tugas, orang tua bisa mendampingi, memastikan bahwa anak tersebut memang benar-benar mengerjakan tugasnya. Atau bahkan kalau memang siswa kesulitan untuk melakukan membuat suatu hal, orang tua juga boleh bantu. Kalau misalkan yang berkaitan dengan misalkan memotong menggunakan benda tajam tidak bisa dilakukan oleh anak-anak SMP, mungkin bisa dibantu oleh orang tua atau orang dewasa. Demikianlah ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Jadi pemantau harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, pada posisi pemantau sudah terlihat bahwa guru itu ada konsekuensi, ada sanksi. Di mana ketika Naren terlambat, maka konsekuensinya sudah disepakati oleh sekolah. Maka dia harus tinggal selama 20 menit ketika jam istirahat dan dipantau, diawasi oleh guru tersebut. Ini merupakan peran guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, coba perhatikan tadi percakapan tadi Bapak Ibu. Jika murid dilakukan seperti itu, maka perasaannya seperti apa? Dia akan lebih merasa fresh, mungkin dia lebih merasa merdeka, dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, dia bisa menyelesaikan masalah yang sudah dibuatnya, dibanding dengan menempatkan guru sebagai penghukum. Dia akan menyimpan amarah, menyimpan dendam. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari posisi sebagai manajer tadi, apa indikasi kenapa guru tersebut dikatakan sebagai manajer? Bu Yonita? Jadi tadi ibu siapa itu tadi? Ibu Siti. Gak ada namanya ya. Ibu guru itu mengajak dari si Naren ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Misal, Naren, bersediakah kamu untuk memperbaiki kesalahanmu agar tidak terlambat kembali? Dia menjawab, bersedia Bu, saya akan menyetel alarm Bu. Begitu. Jadi dengan dia menyetel alarm, nanti dibangunkan juga oleh kakaknya, maka dia tidak terlambat lagi bangun. Sehingga kesepakatan itu dia sudah mengerti bahwa saya harus gini. Jadi itu timbul dari dirinya sendiri, bukan paksaan dari guru. Guru nggak memaksa, Naren kamu besok harus masuk ke ini tepat waktu ya. Besok kamu jam 7, kamu nanti malam bangunnya jam sekian, jam 5 harus sudah bangun. Nah, tidak. Jadi di sini Naren sendiri yang menyadari kesalahannya dan dia sendiri yang memberi kesepakatan. Sehingga di sini Naren ini merasa permasalahannya dapat diatasi dengan ada solusi tersebut. Dia merasa, wah ternyata ibu ini tidak marah. Ya, saya bersyukur banget dengan ibu yang berkata lembut, kemudian mencari solusi. Ya, cantik kata Pak Sumari. Maka si Naren ini jadi berubah. Nah, hal ini, tindakan yang dia lakukan ini itu akan continue secara terus menerus. Nah, jika terulang kembali, maka bu guru tersebut melakukan kembali, ya, melakukan ada validasi tindakan, ada menentukan keyakinan kelas. Tadi bu gurunya sudah bilang ya, keyakinan sekolah apa yang kamu lakukan gitu ya. Dia bilang menghargai orang lain. Jadi dengan dia terlambat itu, dia tidak menghargai dirinya sendiri, diri orang lain, yaitu bu guru ya. Karena kalau dia terlambat pasti dia masuk ke kelas itu mengganggu konsentrasi dari teman-temannya yang lain. Begitu Bapak Hadi. Oke, terima kasih Bu Yunita. Kasih hapus dulu biar gak ngantuk Bu Yunitanya. Jadi untuk posisi manajer, guru itu tidak mengontrol siswa, siswa harus demikian. Tetapi guru membimbing siswa untuk mengontrol dirinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya pernah coba Bapak Ibu di kelas 7 waktu itu, tapi ternyata memang agak susah. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, puncaknya adalah menempatkan guru sebagai manajer. Mungkin ketika kita melaksanakan penyelesaian masalah dengan siswa, itu mungkin tidak akan semudah teori Bapak Ibu. Memang itu butuh proses dan butuh latihan. Mungkin ketika kita menemukan siswa bermasalah, ketika kita ajak berdiskusi seperti tadi, dia tidak mungkin bisa menjawabnya Bapak Ibu. Gak mungkin siswa bisa menjawab keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar. Mungkin dia bingung. Nah, ketika kita menghadapi siswa yang mungkin tidak bisa diajak diskusi seperti Naren tadi, kita bisa kembali menjadi posisi teman atau minimal sebagai pemantau. Jadi bukan berarti posisi teman dan pemantau itu tidak boleh. Kita bisa kembali apabila siswa kita itu tidak bisa kita ajak berdiskusi untuk menempatkan diri kita sebagai manajer. Maka kita bisa kembali posisi teman atau posisi sebagai pemantau. Tapi bertahap puncaknya itu adalah menempatkan diri kita sebagai manajer. Itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada
sedikit latihan mengidentifikasi posisi kontrol guru kita seperti apa. Silakan di scan menggunakan HP-nya masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di link yang sudah saya kirimkan tadi. Itu seperti voting. Jadi silakan diisi mana posisi apa yang kira-kira cocok dengan kalimat atau perkataan yang ada tadi. Nah, pertanyaannya seperti ini ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira guru tersebut berperan sebagai apa? Posisinya teman, pembuat rasa bersalah, penghukum atau pemantau. Dan seterusnya Bapak Ibu, ada 9 atau 10 pertanyaan. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya ya. Dipencet vote kalau sudah dipilih, pencet vote. Nah. Kita lihat jawaban pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kebanyakan menjawab adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. 50-50. Kira-kira apa ini Bapak Ibu ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya. Kira-kira apa? Jelas ya teman. Di sini ada yang menjawab penghukum dan manajer. Siapa lah kira-kira ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Bapak Ibu? Mayoritas menjawab teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sudah jelas manajer. Nah, ini sudah benar semua ini 8 orang. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer ya, kalau dia membimbing siswa kepada solusi. Ingat bukan apa yang telah ibu lakukan untuk kamu. Teman, mayoritas teman. Berapa kali sih Bapak sudah mengatakan kepada kamu? Memantau. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Penghukum. Aku pernah salah memakai seragam. Disuruh pulang. Penghukum. Aku pernah tidak mengerjakan PR, ibu guru bilang tidak apa-apa, aku dimaafkan. Teman. Aku mengejek guru, kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut dan berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku mau memperbaikinya. Manajer. Aku pernah salah mengerjakan tugas, ibu guru bilang aku tidak kasihan padanya, dia capek mengajari aku. Membuat rasa bersalah. Nah, dari hasil ini yang mungkin alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah bisa mengidentifikasi guru, menempatkan posisi dirinya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, intinya pada puncaknya itu guru itu dituntut menempatkan dirinya pada posisi sebagai manajer. Kalau misalkan kita menghadapi siswa, ternyata siswa tidak bisa diajak berdiskusi, berkomunikasi seperti Nauret tadi, maka kita bisa menempatkan diri sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Tapi pada intinya muara akhirnya itu adalah menempatkan diri guru sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita sebelum berakhir kita adakan refleksi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu isi refleksi terkait dengan aksi nyata diseminasi budaya positif hari ini. Linknya akan saya kirim. Nah sudah, silakan Bapak Ibu isi.
Dikasih nama ya Bapak Ibu. Subjeknya Apa ini disuruh apa ini? menjawab pertanyaan refleksi, 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, perasaan Anda saat ini setelah kita mengikuti rangkaian diseminasi dari awal sampai akhir ini. Mungkin misalkan saya merasa tersadarkan, atau saya menyesal selama ini telah salah menempatkan posisi kontrol. Jawabannya Bapak Ibu, bertambah wawasan, ilmu pengetahuan, senang, sangat menarik sekali materi hari ini. Banyak macam posisi kontrol, senang, materi sangat menarik, menambah ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah. Ada yang menjadi pendengar setia, walaupun ngantuk tetap senang, sangat menginspirasi, senang dan termotivasi, dapat memahami dengan baik. Langsung diaksikan ya. Iya Pak. Oh itu. Menghukum tidak boleh, mendidik sebaiknya jadi manajer, termotivasi diri sendiri. Setelah mengikuti diseminasi hari ini, saya jadi paham bahwa membimbing siswa bisa dilakukan dengan berbagai metode. Baca Pak. Kalau ada Inggris. Melatih diri agar lebih kuat menghadapi kenyataan murid-murid depan mata. Menghadapi kenyataan murid-murid depan mata. Nilai kelas tinggi yang ini. Target saya selanjutnya adalah mengimplementasikan ilmu yang didapat menjadi guru lebih baik lagi, menjadi guru sebagai control manager yang lebih baik lagi, mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan hari ini. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu, bisa dilanjutkan di rumah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas refleksi atau umpan balik yang sudah diberikan. Demikianlah tadi materi dari saya sebagai penutup materi untuk hari ini. Mungkin ada kelanjutan materi di hari berikutnya. Apabila saya banyak salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon maaf firman-Nya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu sudah sangat siang ya Bapak Ibu, jadi marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.